Shalom semua sahabat-sahabatku yang sedang melihat video ini. Kami berdua suami istri akan menyanyi sebagai hamba Tuhan dan sebagai teman, sahabat buat saudara-saudara yang melihat channel saya ini. Jangan lupa subscribe dan like selalu video saya ya. Saya akan mempersembahkan pujian penyembahan buat kita semua, biar kita semua diberkati lewat pujian penyembahan ini. Shalom.
ini kita mendengarkan satu renungan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 ayat 23 atau Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2. Yang saya bahas ini adalah Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Kita masih suasana pencurahan Roh Kudus. Baru 1 minggu kita melewati hari Pentakosta. Di dalam pelayanan, kami sebagai hamba Tuhan mempersiapkan diri harus bisa melayani, membagi firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Itu ayat 2. Nah, ini adalah satu pemberitaan firman Tuhan lewat Rasul Paulus yang tadinya Saulus, sekarang jadi Paulus. Paulus menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba-tiba di Efesus. Paulus bertanya kepada beberapa orang murid yang ada di situ, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Ini adalah kutip 2 ya. Jadi Paulus tahu bahwa mereka bukanlah orang kafir, tetapi mereka adalah orang-orang percaya. Mereka menjawab bahwa mereka belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mereka belum menerima Roh Kudus. Mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Mereka belum pernah dikhotbahkan tentang Roh Kudus. Nah, ini adalah salah satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada murid-murid Yesus. Jangankan mereka tahu bahwa ada Roh Kudus, namun mereka belum mendengar, belum ada yang memberitakan. Dan kalau kita bicara dalam Injil Yohanes ayat 20 ini tadi, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Nah, saat itu Yesus tidak berkata, "Apakah kamu mau terima Roh Kudus?" Dia juga tidak berkata, "Aku usulkan, aku himbau kamu supaya kamu terima Roh Kudus." Dia tidak berkata seperti itu, tapi dengan jelas Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ini merupakan suatu perintah, bukan suatu opsi, bukan suatu yang boleh pilih atau tidak. Bukan, sebab Yesus mengutus kita, maka Yesus harus memperlengkapi kita. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita bukan tugas yang mudah. Apakah tugas kita? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya. Tetap ada. Yohanes pasal 20 ayat 23. Ini tuh bukan tugas yang mudah. Itulah sebabnya kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus merupakan suatu perintah, bukan suatu himbauan, bukan suatu tawaran. Ini adalah salah satu cerita firman Tuhan yang ditulis pendeta tokoh gereja ya. Kalau saya katakan wajar dibilang katakan salah satu organisasi gereja Pentakosta di Indonesia, yaitu GPDI. Yaitu tokoh ini adalah satu pendeta senior Amande. Ini adalah salah satu pemberitaan Injil disampaikan di dalam firman tertulis di dalam renungan ini.
Seperti yang dikatakan Paulus tadi, banyak kita sebagai murid-murid Tuhan mengatakan saya sudah penuh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi Tuhan Yesus, Tritunggal Allah. Kalau kita lihat belajar tentang Tritunggal, apa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga itu adalah satu. Nah, Roh Kudus itu bisa kita rasakan. Roh Kudus itu kita tidak bisa melihat, tapi bisa kita rasakan. Seperti angin. Angin tidak ada yang tahu. Angin tidak tahu angin tidak tahu dari mana dan kemana. Di dalam Yohanes dikatakan Roh Kudus itu di dalam Yohanes pasal 14 ya, dikatakan aku kemana aku mau pergi, itu mana. Dan dikatakan di dalam, saya membaca ya, Yohanes pasal 14 ditekankan di sana, Yohanes pasal 14 ayat 14, pasal 14, maaf. Dan dikatakan ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus. Dan di dalam ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan menunjukkanlah kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Berapa ini ya Roh Kudus, mengenai tentang Roh Kudus. Ini, aku tidak ada meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus itu adalah satu sahabat. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani, itu adalah pneuma, angin. Angin itu saya katakan kita boleh rasakan. Pertama-tama saya menerima lahir baru, dan saya juga menerima tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu pertama-tama saya bingung. Saya pernah katakan kepada gembala saya dulu, pendeta saya almarhum, saya bilang, ini Roh Kudus itu gimana? Saya sudah berulang-ulang berdoa, menyembah, saya nggak dapat. Tapi Bapak pendeta saya memberikan saya satu pengertian, dikatakan Roh Kudus itu ada yang berkata-kata, ada juga yang menguatkan. Kadang Roh Kudus itu dia ada di dalam pribadi kita, itu dia kadang-kadang kita bisa semangat, sukacita, itu Roh Kudus ada. Terus ada yang bernubuat. Nah, dulu Bapak gembala saya almarhum, dia tahu, kamu seperti ini, kamu sudah melakukan ini. Ya, itu istilahnya kenabian, itu dia ketahuan bahwa dia sudah nabi. Nah, ada yang berkata-kata, Roh Kudus menerjemahkan di samping kanan kirinya, dia tahu bahasa apa yang dia ucapkan. Nah, itu di doa 10 malam. Di hari Pentakosta yang 10 malam yang kita doakan, mungkin kita ada belum tahu apa yang kita terima. Tapi kadang-kadang kita sesaat kita dapat, tapi mungkin ada besok lagi gitu loh. Nah, itu adalah karya Roh Kudus. Waktu saya pertama menerima Roh Kudus, pas saya berdoa, saya menerima satu seperti berkilau, salib. Nah, saya disuruh berdoa. Saya pertama-tama disuruh berdoa, saya tidak tahu apa yang saya doakan karena saya tidak bisa berdoa. Tapi pas saya sudah lahir baru dan saya lagi bergumul supaya saya penuh Roh Kudus. Nah, dari situlah saya tahu ini Roh Kudus mengajar saya untuk berdoa.
Nah, dari situlah saya tahu ini kepenuhan Roh Kudus atau gimana. Semua jemaat yang berkumpul di satu ibadah rumah tangga mengatakan dia berdoa merinding, mereka merinding. Dan saya juga mengetahui bahwa di waktu saya berdoa seperti dari langit ada salib kilat. Saya tangkap. Tapi di waktu tangkap salib itu saya senang, dan sampai pulang ke rumah saya merenung apa yang saya dapatkan. Itu dari mana? Nah, kelamaan bahwa ternyata Roh Kudus itu pemberian Allah. Itu salah satu anugerah Allah. Pertama saya dapatkan Roh Kudus itu, ini kesaksian pribadi saya tidak ada bosannya datang beribadah. Mau hujan, mau kemarau, mau tidak ada uang, saya selalu beribadah, semangat beribadah, berdoa. Nah, lama-kelamaan iblis bekerja. Ternyata bahwa Roh Kudus itu hanya titipan Tuhan. Dia tahu apakah di hati kita itu bersih. Kan lambang Roh Kudus itu seperti merpati. Burung merpati aja dia lihat di mana dia bersarang, dilihat tempatnya apakah bersih, baru dia bisa menginap istilahnya di tempat yang sarang yang bersih. Nah, itu bedanya bahwa burung merpati itu bayangan Roh Kudus. Nah, seperti ini juga kita di hati kita, apakah hati kita bersih. Roh Kudus itu tetap memantau, melihat, oh tempatku belum bersih. Nah, selama saya mendapatkan satu karunia Tuhan, ternyata saya tidak bisa pelihara. Nah, ini yang saya bahas. Saya tidak bisa pelihara Roh Kudus itu. Lama saya dapatkan Roh Kudus itu kembali. Tidak seperti waktu saya kan Roh Kudus itu. Sampai sekarang pun saya pengen seperti yang pertama saya dapatkan. Nah, kenapa saya bahas tentang ini? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2 dikatakan, ayat 2 katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Dan akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mungkin kita semua sudah dapat Roh Kudus. Nah, ini kita sebagai gereja Tuhan, ini Roh Kudus adalah salah satu kebutuhan gereja Tuhan. Kenapa saya katakan itu kebutuhan gereja Tuhan? Di saat kita lemah, di saat kita memiliki satu masalah, otomatis kita tidak ada satupun yang menolong. Nah, ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, Roh Kudus itu hadir. Bisa saja teman sahabat meninggalkan kita, tapi Roh Kudusnya selalu ada. Dia memberikan kita kekuatan, penghiburan. Keluhan yang tidak bisa kita ucapkan pun, Roh Kudus itu membantu kita. Itu Roh Kudus dikatakan di dalam Yohanes, Roh Kudus itu mau nolong, membantu kita untuk berkata-kata. Malam ini pun saya tidak bisa saya sampaikan sebenarnya, tapi kenapa Roh Kudus ini mengajarkan saya apa yang bisa saya share. Dan ini adalah salah satu bahan khotbah saya besok hari di ibadah di tempat ini. Karena apa Roh Kudus itu? Karena Roh Kudus itu banyak fungsinya. Salah satu fungsi Roh Kudus, dia membawa kita lebih lagi, memberikan kita kekuatan ketika kita menghadap satu persoalan. Semakin tinggi badai
kehidupan semakin kencang. Kalau kita lihat seperti burung Raja Wali, dia semakin naik, terbang tinggi. Di situ banyak goncangan, angin yang kencang. Angin adalah salah satu masalah. Dan tapi ketika kita tinggi, terbang tinggi, ada sayap. Sayap adalah Roh Kudus yang mengangkat tangan kita. Saat kita lemah, beberapa hari dari tanggal 22 Mei kemarin, hari ini saya baru dapat bisa, saya katakan puji Tuhan, masih Tuhan berikan kesempatan menghirup udara hidup. Tanggal 22 Mei saya mengalami sakit sampai kemarin. Tapi Roh Kudus tetap menemani saya, sekalipun saya secara daging sudah lemah, tidak kuat. Tapi Roh Kudus memberikan semangat kembali, dan kekuatan kembali. Sampai saat ini saya bisa membahas satu renungan firman Tuhan, dan kita bukan seperti yang dikatakan di murid-murid Yesus ini, seperti yang dikatakan Paulus kepada mereka di Efesus, apakah sudah mendapatkan Roh Kudus? Tapi jangankan mereka dapat Roh Kudus, mendengar pun tidak ada. Tapi kurasa kita semua sudah dapat Roh Kudus. Di hari doa 10 malam, ada sesuatu yang kita dapatkan adalah semakin hari kita merindukan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memberikan kita kemenangan, dan urapan Allah turun atas kita. Malam ini renungan yang saya bawakan, jangan berhenti meminta. Jikalau kita masih belum penuh, minta terus kepada Tuhan. Minta terus kepada Tuhan kemampuan, supaya Roh Kudus itu selalu ada bersama kita dan selalu memegang tangan kita. Di saat kita jatuh, ada pribadi yang selalu memegang tangan kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita angkat pujian ini, kami bawa untuk menguatkan kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin Tuhan.
Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus sebagai guru besar kami, yang mengajar kami untuk lebih lagi Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu. Kami perlu pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang mengajar kami untuk lebih lagi semangat, kuat di saat kami hadapi tantangan hidup. Hanya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memberikan kami semangat, yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera. Hanya Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa tetap ada di hati kami. Jikalau ada kotoran-kotoran yang ada di hati kami, yang membuat Roh Kudus sedih melihat tempat bait sucinya belum bersih Tuhan, kami berdoa, bersihkan kami Roh Kudus, bersihkan hati kami. Bapa di surga, kami berdoa, di mana kami malam hari ini boleh kami merenungkan firman Tuhan, dan besok hari kami akan melayani pekerjaan Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang datang, kiranya mereka juga Tuhan mendapatkan berkat anugerah Tuhan, yaitu Roh Kudus-Mu yang luar biasa, yang selalu memenuhi hati kami, dan kami semangat bersukacita memuliakan Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Dan kami mau berdoa sebelum kami membaringkan tubuh kami. Kami teringat bagi keluarga kami, saudara seiman kami. Hamba berdoa buat orang tua kami, kakak adik kami, dan juga setiap jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bapa, Tuhan tolong, biarlah perlindungan Allah senantiasa menjaga setiap umat tebusan-Mu ya Tuhan, hingga besok hari kami boleh beribadah, bersukacita. Terima kasih jikalau minggu besok kami boleh beribadah seperti normal kembali, dan sekalipun masih banyak peraturan-peraturan yang kami patuhin, tapi Tuhan ajar kami untuk patuh kepada peraturan-peraturan pemerintah. Ini doa kami Bapa, terpujilah Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu selalu ada di setiap hati kami. Ini doa kami Bapa. Kami letakkan kehidupan kami malam ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat dan pemirsa yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe video ini dan like untuk menjadi berkat buat kita semua. Bagikan bagi teman-teman kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.